Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Zara Zakira dengan NIM 400305256501192 dari kelas Konstruksi Bangunan Gedung 2, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2025. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep pengukuran water passing dalam ilmu ukur tanah. Kalau kalian pernah lihat orang di lapangan pakai alat kecil di atas tripod, seringkali itu adalah alat water pass. Dan yang sekarang kita mau bahas, apa itu water passing dan alatnya seperti apa, cara kerjanya, dan contoh perhitungan sederhana. Secara sederhana, water passing itu adalah metode untuk mengukur beda tinggi antara titik dengan prinsip sifat datar. Teknik ini sering dipakai di pemetaan topografi, pembangunan jalan, jembatan, sampai proyek konstruksi lainnya. Sebelum ke alat dan konsep perhitungan, kita pahami dulu konsep dasarnya, yaitu water passing itu sendiri intinya adalah cara untuk mengetahui beda tinggi antar titik dengan bantuan alat yang membuat garis bidik tetap horizontal. Jadi bayangin aja alat itu kayak mata kita yang dipaksa lihat lurus ke depan tanpa naik atau turun. Kenapa ini penting? Karena dari sini kita bisa tahu bentuk permukaan tanah, misalnya daerah mana yang naik, mana yang turun, atau mana yang datar. Data ini nantinya dipakai untuk buat profil tanah, peta kontur, atau perencanaan jalur jalan atau drainase. Prinsipnya sendiri simpel, karena garis bidik atau alat itu mendatar. Beda tinggi bisa didapat dari selisih pembacaan rambu di belakang dan di depan alat. Lalu next kita melihat alat yang perlu dipakai. Yang utama tentu saja ada water pass atau automatic level. Alat ini kecil di atas tripod yang punya lensa dan nivoo. Jadi ketika diatur, garis bidiknya benar-benar horizontal. Lalu ada rambu ukur, yaitu tongkat tinggi dengan skala meter dan sentimeter. Jadi setiap kita lihat ke rambu bisa kita baca angka tinggi secara presisi. Dan juga ada tripod penyangga 3 kaki yang berfungsi agar alat tetap stabil, enggak mudah goyang kalau kena angin atau tanah yang enggak rata. Selain itu ada beberapa alat bantu seperti kunci untuk mengunci putaran, kain lap, ya tentu untuk membersihkan lensa, dan tentu saja buku catatan untuk mencatat semua data yang kita dapat di lapangan. Jadi kalau di lapangan melihat ada alat yang bentuknya seperti ini, rambu tripod atau yang biasanya ada di gambar itu, biasanya itu dipakai untuk tim yang sedang mengukur elevasi dengan metode water passing. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengukuran. Langkah yang pertama, tentukan benchmark atau BM. BM itu adalah garis titik acuan yang sudah diketahui elevasinya, bisa dari peta titik tetap di lapangan atau titik yang sudah di-set sebelumnya. Ini jadi titik awal cerita kita tentang beda tinggi. Yang kedua, pasang alat water pass di atas tripod. Setelah itu kita atur hingga alat itu benar-benar rata. Biasanya dibantu dengan level bubble yang dipusatkan di lingkaran. Kalau alat tidak rata, hasilnya bisa miring. Jadi ini bagian yang harus benar-benar diperhatikan. Setelah alat siap, kita mulai membaca ke belakang, yaitu backside atau BS ke BM. Dari rambu di BM kita baca benang tengahnya, misal 1,25 meter. Lalu kita membidik ke depan, yaitu foresight atau FS, ke titik berikutnya. Di sini kita baca lagi benang tengah di rambu, misalnya 0,85 meter. Lalu dari dua data ini kita hitung beda tinggi dengan rumus, yaitu beda tinggi sama dengan backside atau BS dikurangi dengan foresight atau FS. Hasilnya nanti dipakai untuk menghitung elevasi titik baru dari elevasi BM. Jadi secara umum alurnya yaitu BM
ditentukan, lalu pasang alat, lalu baca BS, lalu kemudian baca FS, lalu hitung beda tinggi, lalu tentukan elevasi titik berikutnya. Lanjut untuk slide yang kelima, yaitu contoh perhitungan. Yang pertama ada profil memanjang. Supaya lebih kebayang, kita lihat dulu contoh profil memanjang atau longitudinal profile. Misalnya kita punya BMA dengan elevasi 100 meter. Di titik itu kita baca benang tengah belakang yaitu sebesar 1,25 meter. Lalu kita baca benang tengah foresight yaitu ke titik selanjutnya TP1 sebesar 0,85 meter. Selisihnya 1,2 dikurangi 0,85, hasilnya adalah 0,4 meter. Artinya titik TP1 itu lebih tinggi 0,4 meter dari BMA. Jadi kita hitung elevasi TP1 sama dengan 100 ditambah 0,4 sama dengan 100,4 meter. Ini yang disebut profil memanjang karena kita mengukur sepanjang satu jalur, misalnya sepanjang jalur jalan, dan mengetahui elevasi di tiap titik di sepanjang lintasan itu. Kayak bayangin kalian lagi jalan kaki di sepanjang jalan naik turun, ini tuh seperti mencatat seberapa naik atau turun jalan di tiap titik gitu. Lalu selanjutnya kita ke profil melintang atau cross profile. Setelah kita punya TP1 di elevasi 100,4 meter, alat dipindahkan ke titik ini. Kita baca lagi benang tengah belakang ke TP1 misalnya 1,1 meter. Lalu kita baca ke titik sebelah kiri, ke sebelah kiri jalan sebesar 1,5 meter, dan ke titik di sebelah kanan sebagai jalan sebesar 0,9 meter. Beda tinggi ke titik kiri 1,1 meter dikurangi 1,5 meter sama dengan minus 0,4 meter. Artinya titik kiri lebih rendah 0,4 meter. Jadi elevasinya 100 meter. Sedangkan titik kanan 1,1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,2 meter. Artinya di titik kanan lebih tinggi 0,2 meter. Jadi elevasinya 100,6 meter. Nah, dari sini kita bisa buat profil melintang, bentuk penampang lebar jalan atau tanah yang kita ukur, dan tahu mana sisi yang lebih rendah dan mana yang lebih tinggi. Yang penting untuk desain jalan dan drainase. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa water passing itu metode yang cukup sederhana tapi sangat penting untuk menentukan beda tinggi di lapangan. Hasilnya sangat bergantung pada ketelitian pengukuran, mulai dari pemilihan PM, setting alat, cara baca rambu, sampai catatan di lapangan. Kalau konsep dan langkahnya sudah dipahami, metode ini sebenarnya cukup mudah untuk dipraktekkan. Asal tetap disiplin mengikuti prosedur dan tidak usah terburu-buru saat membaca angka di rambu. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.